Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Puji Tuhan kita ada dapat hidup napas dari Tuhan, berkat daripada Tuhan. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan, kesegaran, kemampuan kepada kita untuk melangkahkan kaki di hari yang baru ini. Firman Tuhan akan menjadi pegangan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau ingat kami sebagai umat-Mu, kepunyaan-Mu. Lalu Engkau menaruh kami di hari yang baru ini. Tentu Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Dan kami akan merasakan tentang pemeliharaan kasih-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu perkenankan kami untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pegangan kami dalam menjalani hidup hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian pembacaan Alkitab bagi kita semua di pagi hari ini saya ambil dari kitab Yosua. Yosua pasal 21 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan demikian. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi. Seperti yang dititahkan Tuhan. Bagian firman Tuhan ini berkisah tentang bangsa Israel, anak-anak Yakub dengan 12 suku. Kita tahu bahwa setelah mereka kembali dari Mesir, mereka ditempatkan di tanah perjanjian, negeri yang dikatakan berlimpah susu dan madu. Tetapi dalam pengaturannya Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa suku Lewi ini tidak mendapatkan bagian dari tanah yang dibagikan. 11 suku mendapatkan, tetapi suku Lewi tidak. Lalu bagaimana mereka hidup? Kenapa mereka tidak diberikan tanah? Karena ternyata Tuhan mengkhususkan suku Lewi untuk melayani Tuhan. Apakah dalam puji-pujian, dalam paduan suara, dalam memainkan musik, dalam mengurus tentang tata cara beribadah. Membangun pola peribadatan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Itu dikerjakan oleh orang Lewi. Dan sebagai kompensasinya adalah Tuhan menyuruh kepada bangsa Israel yang 11 suku itu. Untuk menghidupi bangsa Israel khususnya suku Lewi. 11 suku itu bertanggung jawab kepada suku Lewi. Dan kita melihat bahwa kemudian semuanya dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan teratur. Dari sini kita bisa melihat bahwa berkat itu sudah diatur oleh Tuhan. Kehidupan kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Kalau boleh saya katakan kita sekarang ini yang hidup sekarang ini sebagai orang percaya, kita disamakan dengan suku Lewi yang sementara melayani Tuhan. Kita ditempatkan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah persekutuan kita sebagai orang Lewi. Kita diminta oleh Tuhan setelah kita diselamatkan adalah kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Lalu setelah kita melayani Tuhan mungkin sebuah pertanyaan adalah bagaimana kita hidup. Seperti Tuhan sudah mengaturnya bagi suku Lewi. 11 suku melayani mereka. Menyediakan apa yang mereka butuhkan. Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Percayalah. Tuhan tidak menutup mata. Tuhan tidak menutup telinga. Untuk kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tahu apa yang terbaik yang dia mau berikan kepada kita sekalian. Tinggal bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya fokus dalam melayani Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Memprioritaskan Tuhan dalam hidup. Kalaupun ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, percayalah. Di balik pekerjaan itu Tuhan sementara menyediakan yang terbaik juga untuk kita. Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan tidak mau membiarkan Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kekurangan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sebelum kita melangkahkan kaki, melakukan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan, prioritaskan Tuhan. Kitalah suku Lewi, sembahlah Dia, cari Tuhan, tebui Dia. Laporkan semua kondisi keadaan kita kepada Tuhan. Minta penyertaan dan berkat Tuhan. Kemanapun Bapak Ibu Saudara dan saya melangkah, berkat itu akan mengikuti kita. Karena kita adalah orang yang melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita sekalian. Dalam nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa kami umat pilihan Tuhan. Ketika kami menyerahkan hidup kami untuk melayani Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Berkat itu sudah Tuhan atur bagi kami.
Maka kami berdoa kami tidak akan kekurangan. Kami tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan ada dan mencukupkan bagian kami adalah melayani Tuhan, memberi yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan ada dan Tuhan mencukupkannya bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.